wabarakatuh. Memilih buku ini karena mungkin ini semoga bisa terjadi dalam kehidupan kita, ya. Ini judulnya yaitu Hidup Harus Pintar, Ngegas dan Ngerem. Ada kata-kata pintar, kemudian ngegas dan ngerem. Pon, silahkan dilanjutkan dulu Bunda Nadir. Ya. Karena di dalam buku ini banyak sekali submaterinya, saya memilih yang akhir. Sebenarnya kan harus dibaca semua. Kemudian topik yang akan dibahas nanti adalah kembangkan akal sehat dalam memahami agama. Tetapi ya Bunda Nadir lanjutkan dulu. Yeah. Nah, di situ ada istilah dalam hidup harus pintar ngegas dan ngerem. Apa itu arti ngegas dan ngerem dalam hidup? Kira-kira apa menurut Anda? Oh, berangkat sekolah berarti antara gas dan rem itu menyatu ya? Saya boleh ngerepek nih. Jadi antara ngegas dan ngerem itu jadi satu kesatuan. Dia menyatu. Ngegas, ya. Manusia itu memiliki sesuatu yang mungkin tidak akan lepas. Dia itu akan ada sampai kita hidup. Dia tidak ada ujungnya sama sekali. Apa kira-kira? Ya, manusia itu kan pasti punya sesuatu yang tidak akan habis, selalu dan selalu habis. Ini pasti ingin ini, habis ini pasti ini, dan itu ya keinginan, nafsu, kemudian apalagi harapan, emosional. Nah, itu sebenarnya semuanya memang sudah didesain oleh Allah. Allah sudah mendesain kita punya hawa nafsu yang itu tidak ada ujungnya. Dia akan terus dan terus. Hari ini mau bakso, besok mau sate, besok bakso lagi, besok benar lagi, terus. Itu tidak ada ujungnya sama sekali. Mie ayam atau apa, itu akan terus berlanjut. Nah, itu adalah sesuatu yang menurut saya itu menurutnya ngegas. Itu yang selalu dan selalu akan terus ada. Nah, manusia punya kemampuan emosional dan punya hawa nafsu yang sudah didesain oleh Allah, atau bahasa Jawanya kekarapan. Hidup itu harus dikendalikan, mampu menahan itu ngerem. Orang yang aslinya suka, dia nggak melakukan. Apa kira-kira contohnya? Kalau seorang perempuan mungkin ya, kalau saya itu suka sekali orang Korea, ya. Opa-opa itu suka sekali. Tapi karena saya sudah punya suami, ya. Jadi saya bisa harus ngerem karena sudah bersuami dan ya kalau perlu dipertanyakan. Atau lainnya seperti siapa sih ya, ini untuk belajar ya, siapa sih yang nggak suka seperti ini, contohnya zina ya. Zina itu kan semua orang suka, tetapi karena tapi karena kita itu ada syariat Islam ya, ada syariat Islam, itu berarti kita harus mengerem. Makanya adanya pernikahan, kita menikah, nah itu adalah rem kita. Kemudian ada sesuatu yang kita itu nggak suka tapi kita harus melakukan. Puasa itu semua orang apa ada yang suka? Pasti nggak suka, ya. Dia apalagi 1 bulan kita puasa, terus kita jujur saja, ya. Mata aslinya hawa nafsu itu sebenarnya nggak suka, ya. Nggak suka sama sekali dengan puasa, karena puasa intinya kan kita butuh makan. Nah, tapi karena kita sudah ada syariat, ada agama, jadi kita harus menahan. Kemudian apa lagi? Watak asli hawa nafsu, sifat keinginan tidak ada ujungnya, sehingga ada syariat Islam. Bukan tidak diperbolehkan ya, bukan tidak diperbolehkan, tetapi lebih harus kita mengendalikan. Oke, lanjut Bunda Nadir. Ya, tadi kan katanya
kita harus mengembangkan akal sehat dalam mengembangkan agama. Nah, akal itu merupakan perangkat anugerah dari Allah kepada manusia. Akal adalah senjata manusia untuk mengelaborasi alam. Ada yang tahu elaborasi itu apa? Ayo, kelas ini nenek sing elaborasi enggak? Ini. Nah, ini adalah kita harus sering merenung-merenung. Manusia itu diciptakan untuk mengenal alam. Contoh, ketika kita melihat langit, apa yang kalian rasakan? Padam. Ayem. Ya. Padahal ketika kita melihat langit, di balik langit itu pasti masih adalah langit. Dan katanya bukan ya. Yang saya yakini ada langit sampai 1-7. Berarti kita itu hidup, yang kita lihat ini sebenarnya balik semua ini ada sesuatu yang tidak terlihat tapi buahnya. Dan saya itu sharing langit sub 1 itu segini. Kita tidak bisa, akal logika kita tidak bisa mengukur berapa luas langitnya. Bahkan katanya langit di atasnya lebih berkali-kali luasnya. Atasnya lagi lebih luas lagi. Atasnya lagi lebih luas lagi sampai ke Arsy, sampai Allah. Nah, bagaimana? Akal kita tidak bisa memperkirakan atau tidak bisa. Itu sesuatu yang besar. Sesuatu yang kecil, virus, ada yang bisa melihat? Tidak ada yang bisa. Ya, itu kekuatan akal. Kita bahkan tidak bisa melihat sesuatu yang ada di luar tembok itu, terbatas. Jadi, kemudian kita lanjut. Nah, setelah itu, kan orang Barat itu dia menggunakan akal pikirannya untuk membuktikan bagaimana kebesaran Allah. Kemudian saya lanjutkan. Agama itu adalah rahmatan lil alamin. Agama itu menggembirakan. Agama itu bagaikan cahaya. Kalau kamu sudah dapat cahaya, lama-kelamaan kamu akan menjadi cahaya dan kamu tidak perlu bersinar. Maksudnya apa? Ketika kalian sholat, itu tujuan utamanya apa? Kira-kira apa? Kalau tujuan sholat kita ingin Allah, dekat dengan Allah, itu kita tidak bisa melihat Allah, ya kan? Tidak bisa melihat Allah. Tetapi kita hanya bisa merasakan. Jadi sholat itu sebagai media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita memang terbatas ya, dalam menggunakan akal pikiran kita terbatas. Tetapi ketika sholat, supaya kita lebih memaknai sholat itu sendiri dan kita lebih merasa nyaman dengan ketika sholat, maka kita bisa makmum kepada orang yang dekat dengan Allah. Atau lagi kita makmum lagi kepada orang yang dekat dengan Allah lagi. Perantara begitu. Kita kalau mengakui kalau diri kita memang masih belum bisa dekat dengan Allah. Lanjut Bunda. Nah, banyak istilah agama pada buku ini yang harus ada pendampingan jika ingin belajar tentang Allah. Istilah Islam, malaikat, Nabi, Muhammad, kafir, syirik, dan lain-lain. Saya pun ketika membaca buku ini tidak berani untuk sendiri. Jadi harus ada seseorang yang memang backingnya dari awal itu sudah mendalami tentang ilmu tauhid ini. Ya, kita bisa. Ya, coba Bunda. Ketika di sini ya di buku ini juga ada kata ketika istrinya siapa Cak Non itu ketika dia itu diundang dijebak oleh ibu-ibu ketika ada pengajian itu ditanya dari mana, dari Magelang itu, terus Allahu Akbar, ada orang yang begitu bilang begitu, tapi merasa kalau Allahu Akbar di situ itu tidak pantas untuk dikatakan karena Allahu Akbar itu seharusnya diucapkan ketika sudah kita memang benar-benar kagum pada Allah. Coba ketika saya itu mengucapkan anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Kalau di akal pikiran panjenengan apa? Manten. Nah, padahal anta syamsun, anta badrun itu adalah ketika Nabi Muhammad telah
disanjung di apa? Ya di depan ketika perang Badar telah usai. Nah itu ketika kita mengenal agama itu konteksnya kita harus ya mengenal sejarah. Karena pembiasaan itu kata-kata dalam Islam itu digunakan untuk kepentingan tertentu. Seperti itu kita kalau terbiasa antar Syamsun antar Badrun ada mantel. Padahal itu sejarahnya bukan seperti itu. Kita langsung ketika dengar sholawat itu langsung sholawat. Padahal itu kita menyambut Nabi ya ketika itu perang Badar telah usai. Pun lanjut. Ya, sumber kesehatan hidupmu adalah jujurnya pikiran. Kalau kamu tidak jujur dalam berpikir, akan konslet. Akan menciptakan perintah-perintah yang bisa membuat badanmu tidak sehat. Jadi pikiran itu sangat berpengaruh sekali kepada badan kita. Yuk kita mari coba untuk belajar sering berpikiran sehat dan jujur pada diri kita. Katanya Ustadz Hakim, bagian dari kita yang menunjukkan diri kita itu adalah kolbun, hati. Nah mari kita ya belajar. Lanjut Bunda. Nah, tidak ada gunanya ilmu, kreativitas, tumpukan buku dan apapun kalau hubungan kita dengan Allah itu tidak dibereskan dulu. Ya. Jadi dalam hal apapun, yuk kita mari libatkan Allah apapun itu. Allah tidak peduli pada kesuksesanmu di dunia. Yang Allah ajarkan adalah agar kamu berjuang terus-menerus dan selalu menancapkan jihad ihdinas syiratal mustaqim di dalam pikiran dan hatimu. Sukses itu adalah bila kamu istiqomah terus sampai akhir. Nah, istiqomah. Nanti kita belajar untuk terus selalu istiqomah apapun yang terjadi. Ya. Karena di balik semua ini ada sesuatu yang tidak terlihat. Ayo kita bersama-sama selalu ya ini adalah yang terbaik. Ya. Kita selalu berjuang untuk agama. Kita sama-sama di sini para pejuang. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin penasaran atau apa, yuk kita bisa sharing bersama-sama. Ini harus ada pendampingan ya, harus yang sudah sumbernya, tidak boleh sendiri, harus ada gurunya. Oke. Itu ya, saya kembalikan ke siapa? Ustaz Fuad. Oke, monggo. Syukran kasih. Kita beri aplaus. Ini tepat sampai pukul 13.27. Ngapunten, ini kami tawarkan ada sesi sharing atau kalau di jadwal tuh 27 panelis. Kalau ada yang tanya nanti jawab, berarti waktunya agak ditambah. Ribun. Oh, tanya aja nanti disimpan sama Bunda Main gitu ya. Monggo Bunda Ati. Tadi kan disinggung bahwasanya Islam atau agama Islam itu mengatakan yang alami. Di sisi lain di buku itu katanya Bunda Main tadi ada beberapa istilah yang perlu pendampingan dalam mempelajari. Dicontohkan tentang melafalkan Allahu Akbar, kadang tidak sesuai dengan maknanya apapun lain sebagainya. Itu kalau orang awam ya termasuk saya ketika bilang Allahu Akbar
Jelas Bunda Main ya. Ini sebenarnya perlu panjang lebar nih diskusinya. Allahu Akbar. Nanti disalahkan. Apa mending jangkrik ngono ae? Iya. Dan aku itu ya nanti sendiri ya. Jadi sendiri nggih. Catatan panelis oleh Bunda Ika. Nggih, mungkin menyambung nggih dari Bunda Eti yang menyampaikan seperti yang pernah kita dengar dari Ustadz Hakim. Makanya meskipun kita belum tahu, untuk itu mari kita kumpul dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang alim ulama dalam majelis nggih, dalam tempat-tempat yang untuk kajian, agar kita bisa mendalami ilmu dan bisa lebih belajar lagi. Atau dari Gus Baha juga menyampaikan kalau orang nunggu sempurnanya sholat, nunggu sempurnanya sholat pasti akan selalu banyak hal yang tidak bisa mungkin diterima oleh Allah dengan segala kesuciannya dan keagungannya. Dengan sholat kita yang hanya mungkin wis pokok centak-cenduk, pokok kewajiban kita terlaksanakan. Tetapi ketika kita mikir antara syariat mungkin dengan hakikat dan lain sebagainya, kalau kita mikirnya wah nunggu sempurna, yo kapan sempurnanya? Enggak sholat. Yang mana yang bisa kita jalankan sambil kita belajar untuk terus mencari ilmu-ilmu atau mungkin dasar yang kuat. Nah, ini dari Ustadz Hakim juga pernah menyampaikan, beliau saya sampaikan Ustadz Bunda terkait dengan nafsu tadi, bahwa dari Ustadz Hakim ketika pernah bertemu dengan saya di rumah beliau itu menyampaikan nafsu itu tidak suka dengan rasa sakit, Ustadz Bunda. Jadi nafsu yang ada di dalam diri kita itu tidak suka dengan rasa sakit dan juga rasa nyaman. Jadi nafsu itu suka sekali sesuatu yang mudah, sesuatu yang memudahkan kita, mengenakan kita. Dan juga nafsu itu ketika nanti kita mungkin mengembalikan ke dalam diri kita yang lebih dalam ya, dengan perspektif yang lebih dalam, nafsu itu suka sekali minta upah, penghargaan, pengakuan, dan juga hal-hal yang bisa dirasakan serta dipandang oleh orang lain. Jadi sekiranya bagaimana cara kita nanti mengelola nafsu, karena sejatinya nafsu itu tidak bisa dihilangkan atau dimusnahkan. Nafsu itu termasuk fitrah. Maka dari itu dari Ustadz Hakim pernah menyampaikan, ngobrollah dengan nafsu. Karena apa? Dengan kita ngobrol dengan nafsu, kita ajak bercakap, atau kita ajak berpartner, untuk nafsu itu sama-sama kita ajak untuk mengingat Tuhan kita dan tidak berpaling dari Dia, entah apapun yang nanti nafsu ajakkan untuk kita. Nah, itu berkaitan dengan nafsu. Dari yang mungkin bukunya MH Ainun Najib ini memang tergolong berat, mungkin saya pernah mendengar sekilas ketika di YouTube-nya, tetapi tidak secara penuh membaca dan lain sebagainya, belum. Tapi yang beliau sampaikan adalah untuk penutup hari ini, ilmu itu adalah untuk mencari tahu tempat segala hal dan menempatkan segala hal pada tempat yang tepat. Nah, itu mungkin menjadi acuan kita ketika kita nanti mempelajari ilmu dan juga menerapkan segala sesuatunya di tempat yang tepat sesuai dengan ilmu yang kita dapat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bunda Ika. Penutup, kami tutup dengan yang disampaikan Cak Nun tentang puasa, tentang ngerem tadi ya. Puasa kata Cak Nun itu melakukan sesuatu yang tidak kita sukai dan meninggalkan sesuatu yang kita sukai. Dah, terima kasih. Dengan kiambak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah.